Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Lampu Wiki bersama dengan Kiki Novilia. Hari ini nih Tribuners, kita akan wawancara atau ngobrol-ngobrol nih dengan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2020, yaitu Amanda Rizka Putri. Wah, pasti bakalan keren banget nih ya pastinya. Makanya Tribuners kalian harus stay tune terus sampai dengan selesai, karena kita akan banyak nih mengupas tuntas soal Amanda. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Amanda. Halo, selamat pagi Mbak Kiki. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, walaupun pandemi semangat ya pasti ya. Oke. Sekarang aktivitas atau kesibukannya Amanda apa nih? Sekarang sedang mempersiapkan penyusunan skripsi dan juga mempersiapkan untuk menuju Duta Bahasa Nasional di bulan Oktober nanti. Oh gitu. Ya. Nah, kalau ngomongin soal Duta Bahasa ini ya, Amanda, kan untuk ajang Duta Bahasa Provinsi Lampung 2020, mungkin Tribuners sekalian juga masih ada yang belum tahu nih. Itu tuh bisa diceritain nggak sih itu ajang yang seperti apa? Jadi Duta Bahasa Provinsi Lampung adalah sebuah mitra dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung, yang mana ajang Duta Bahasa ini untuk mencari generasi muda yang berperan dalam dunia kebahasaan, kemudian sastra dan juga literasi. Begitu. Itu eventnya memang setiap tahun rutin diadakan atau gimana? Kemarin sempat vakum selama sekitar 4 tahun. Oke. Terakhir ada pemilihan lagi di tahun 2016. Sebelumnya memang sudah ada pemilihan, cuman dari tahun 2011 itu sempat vakum, kemudian diadakan lagi pemilihan di tahun 2016. Kemudian dilaksanakan setiap tahunnya ada pemilihan. Oh gitu, oke. Terus kan ini levelnya provinsi gitu ya? Itu apakah sebelumnya memang ada pemilihan di kabupaten atau gimana? Untuk di pemilihan Duta Bahasa ini dia langsung di provinsi terintegrasi, kemudian nanti baru menuju ke nasional. Jadi tingkatannya dari provinsi langsung ke nasional. Oh gitu, nggak dari bawah dulu gitu ya, nggak kayak yang lain gitu. Iya. Oke. Ini termasuk ajang pigeon gitu nggak sih? Atau beda ya? Sebenarnya dibilang ajang pigeon, sebenarnya bisa dibilang iya, tapi kita lebih fokus kepada, karena setiap pigeon masing-masing punya fokusnya, seperti misalnya ada yang berfokus pada pariwisata, kemudian juga ada yang berfokus pada kebudayaan. Untuk Duta Bahasa sendiri sebenarnya lebih berfokus pada pemasyarakatan bahasa, sastra, dan juga literasi. Oh gitu. Tapi ya termasuk ya? Ya. Kalau gitu, oke. Nah, bisa diceritain nggak sih Manda gimana sih ceritanya gitu, awal mulanya kok bisa gitu untuk ikutan gitu untuk seleksi Duta Bahasa? Awal mulanya mungkin melihat salah satu teman saya mengikuti pemilihan Duta Bahasa di tahun sebelumnya, kemudian juga melihat bagaimana teman saya itu berproses menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian mendapatkan pengalaman baru, ilmu-ilmu yang baru, dan tentunya Duta Bahasa ini menjadi sebuah ajang untuk mengasah kemampuan dan juga meningkatkan kemampuan diri yang kebetulan Duta Bahasa ini memang relevan dengan jurusan perkuliahan saya yang memerlukan kemampuan berbahasa seperti itu. Akhirnya join gitu ya? Ya. Waktu itu gimana seleksinya? Seleksi untuk menjadi Duta Bahasa melalui beberapa tahap yang sebenarnya tahapannya cukup panjang. Yang pertama seleksi berkas. Setelah seleksi berkas, pendaftarnya sekitar 300 pendaftar dari seluruh provinsi Lampung. Kemudian diseleksi menjadi 100 peserta melalui tahap namanya uji kemahiran bahasa Indonesia. Tetapi ini masih uji kemahiran bahasa Indonesia yang sifatnya simulasi. Kemudian baru setelah itu ada seleksi menulis esai, kemudian juga ada seleksi bakat. Kemudian setelah itu disisihkan lagi menjadi 60 melalui tahap wawancara 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Lampung. Kemudian baru dipilih 24 finalis. Gitu. Oke, berarti memang ada beberapa tahapan gitu ya untuk bisa menjadi seorang Duta Bahasa. Nah, itu berapa lama waktu itu Amanda untuk persiapannya? Untuk persiapan setiap tahapnya? Dari awal gitu sampai akhirnya terpilih? Dari awal mengikuti pendaftaran itu dibuka pada bulan Februari 2020. Kemudian malam final tepat pada tanggal 14 Agustus. Jadi sekitar 5 bulan, sekitar 5 sampai 6 bulan pemilihannya.
Nah, itu kan ternyata memang semua seluruh kabupaten kota gitu yang di Provinsi Lampung yang ikutan ajang ini. Nah, itu ada nggak sih peserta dari daerah mana gitu yang menurut Manda lumayan sulit ya untuk menjadi pesaing gitu? Tentunya selama pemilihan Manda melihat teman-teman semua yang berpartisipasi itu memang memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dan juga tidak ada yang bisa diremehkan karena setiap orang pasti punya kelebihannya dan punya potensinya masing-masing. Jadi melihat teman-teman finalis tersisih sampai 24 finalis itu, Manda melihat bagaimana hebatnya orang-orang dan juga teman-teman finalis duta bahasa karena setelah menjadi finalis itu seluruhnya meskipun tidak menjadi pemenang itu tergabung dalam Ikatan Keluarga Duta Bahasa Provinsi Lampung. Jadi finalis-finalis tersebut tetap dapat dikatakan sebagai duta bahasa, memiliki gelar duta bahasa. Oh gitu. Tapi sempat gedor nggak melihat yang pesaingnya luar biasa gitu? Oh pastinya. Ketika kita melihat orang yang lebih kita merasa mereka lebih baik dari kita, ada rasa bagaimana kita juga ingin seperti mereka, melihat mereka punya kemampuan yang bagus, kemudian juga mereka punya kelebihan, mereka juga berpotensi, itu sangat memicu untuk meningkatkan kemampuan diri lebih lagi. Terus gimana caranya Manda untuk bisa survive? Untuk survive, mungkin sebenarnya ini juga selain dari bagaimana kita mencoba untuk bertahan, ada juga kesempatan yang tidak bisa kita atur, takdir dari Tuhan mungkin ya. Jadi yang pasti kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin, kemudian untuk hasilnya ditentukan oleh Tuhan. Oh gitu. Iya. Nah tadi kan Manda juga jelasin gitu ya, kalau misalnya di salah satu seleksinya itu kan ada kemampuan bahasa Indonesia, Inggris sama bahasa Lampung. Memang aktif untuk ketiganya? Kebetulan untuk bahasa Indonesia, selagi kita mau belajar, pastinya kita kemampuan berbahasa itu dapat kita tingkatkan terus-menerus. Begitu juga dengan kemampuan lainnya bahasa Inggris dan juga bahasa Lampung. Untuk pribadi sebenarnya jujur Manda bukan orang Lampung asli, jadi bukan penutur bahasa Lampung asli, tetapi ketika di sekolah mendapatkan pelajaran bahasa Lampung, terus selalu mencoba mempelajari bahasa Lampung karena memang tinggal di Lampung, jadi berusaha. Kuncinya adalah ada niat dan juga ada usaha untuk terus belajar seperti itu. Gitu. Tapi berarti nggak untuk secara aktifnya gitu, untuk selalu dipraktikkan sehari-hari gitu ya gimana? Untuk bahasa Lampung? Bahasa Lampung, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Kalau untuk bahasa Inggris mungkin karena kuliah memang mengharuskan menggunakan bahasa Inggris, jadi cukup terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Dan juga untuk bahasa Lampung karena kita tinggal di Lampung dan juga sebagai generasi muda harus melestarikan bahasa Lampung, jadi Manda memang tertarik dan juga kebetulan bahasa Lampung ini bahasa yang cukup menarik untuk dipelajari, jadi selalu ingin belajar kuncinya. Kembali lagi. Okay. Dialek atau dialek O? Untuk dialek biasanya Manda lebih menggunakan dialek A karena ketika mendapat pelajaran di sekolah lebih cenderung menggunakan dialek A. Oke. Nah, terus menjadi seorang duta bahasa gitu ya, itu ada nggak sih maksudnya kayak semacam pressure gitu dari orang-orang, oh Manda sebagai duta bahasa gitu, berarti ketika berbicara di depan banyak orang gitu atau berkomunikasi dengan orang lain itu harus tertata gitu susunan bahasanya gitu, ada nggak sih pressure kayak gitu? Sebenarnya lebih bukan ke tekanan tapi sebagai sebuah kewajiban dan juga sebagai sebuah jadi begini, Kak Kiki, sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bagaimana kita menggunakan bahasa ketika sesuai dengan konteks dan keadaan. Jadi bukan berarti ketika sebagai duta bahasa kita melulu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Karena penggunaan bahasa Indonesia baku itu atau formal itu memang biasanya digunakan untuk berbicara kepada kita, melihat siapa kawan bicaranya, kemudian dalam kondisi apa kita menggunakannya. Jadi kalau dalam bahasa pergaulan sehari-hari tetap menggunakan bahasa yang cenderung lebih santai, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesianya seperti itu. Berarti tinggal disesuaikan dengan kondisinya gitu. Betul. Ya. Okay. Terus hal menarik apa gitu yang setelah Manda menjadi seorang duta bahasa gitu, hal menarik apa yang akhirnya Manda dapatkan?
Hal menarik yang pastinya menambah wawasan, sangat menambah wawasan, itu hal yang paling saya senangi ketika terjun ke dalam dunia baru, kemudian mengenal orang-orang baru, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan wawasan yang sebelumnya mungkin saya belum tahu, kemudian menambah wawasan yang sebenarnya sudah tahu tapi bertambah lagi ilmunya, kemudian juga mendapat kesempatan untuk bisa mengenal orang banyak, juga melatih kemampuan diri untuk berbahasa, bagaimana bersikap, dan kira-kira seperti itu. Tapi itu ada tugas khususnya gitu nggak sih? Kalau di Muli Mekana itu kan biasanya penyambutan gitu. Kalau misalnya di Duta Bahasa ini sendiri seperti apa tugas-tugasnya? Karena Duta Bahasa ini mitra dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung, jadi sebenarnya kami lebih membantu dan berperan dalam membantu Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam pemasyarakatan, penggunaan, pelestarian, dan juga pengembangan bahasa dan sastra Indonesia khususnya, kemudian khususnya untuk Provinsi Lampung, kemudian juga meningkatkan literasi. Oke. Itu berarti dalam masa periodenya 1 tahun atau gimana? Sebenarnya kalau untuk gelar dari Duta Bahasanya itu 1 tahun ke depan, pelaksanaan program kerja dan lain sebagainya, tetapi kami tetap melaksanakan tugas seperti itu karena kami tergabung dalam Ikadubas tadi. Jadi Ikadubas ini tidak terbatas oleh waktu. Ikatan yang akan terus menerus ada sampai nanti pemilihan duta bahasa selanjutnya. Oke, wah menarik banget ya Tribuners ya. Terus penasaran juga nih, menurut Amanda gitu ya, pendapatnya gitu kan tadi ternyata juga dijadikan sebagai salah satu poin seleksi gitu ya. Menurut Amanda sendiri, ketika misalnya nih kita pemuda Lampung gitu untuk akhirnya bisa berbahasa Inggris gitu atau bahasa daerah, itu menurut Amanda gimana? Jadi sebenarnya ini juga yang ingin Manda sampaikan kepada teman-teman semua, sahabat Tribuners, bahwa kita ada program, ada bisa dikatakan sebuah prinsip, yaitu Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama itu mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu melestarikan bahasa daerah. Jadi karena bahasa daerah itu merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena bahasa daerah yang ada di Indonesia itu ada sekitar 700 bahasa daerah. Kemudian yang ketiga yaitu menguasai bahasa asing. Kenapa kita tidak bisa memungkiri bahwa penguasaan bahasa asing juga diperlukan, karena untuk bisa berkompetisi khususnya di dunia internasional kita memerlukan kemampuan bahasa asing tersebut. Kalau tidak kita akan kalah dalam dapat dikatakan seperti kalah dalam persaingan, betul kan? Apalagi kita sedang berada dalam era globalisasi. Jadi yang pasti menanamkan dalam diri kita, utamanya sebagai generasi muda, untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia di dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, juga ikut melestarikan bahasa daerah, tetapi juga tetap menguasai bahasa asing. Oke. Terus kalau menurut Amanda sendiri gitu ya, melihat para pemuda Lampung gitu, itu gimana sih untuk penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa daerahnya? Untuk di Lampung sebenarnya fenomenanya cukup unik, karena di Lampung Manda memperhatikan bahwa sebenarnya banyak penutur Lampung yang tidak menggunakan bahasa Lampung dalam komunikasi sehari-hari. Mungkin digunakan oleh orang-orang penutur asli bahasa Lampung terhadap sesamanya saja gitu, Pak. Ini menjadi sebuah tugas tentunya untuk kami, dan juga PR bersama-sama, khususnya generasi muda kembali lagi, karena kalau bukan kita sebagai generasi muda untuk melestarikan bahasa Lampung, menciptakan dan juga menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Lampung, siapa lagi gitu. Itu menjadi tugas utama untuk kami. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, oke. Nah, terus kalau misalkan untuk Manda gitu ya, ini lebih ke pribadi sih. Itu untuk bisa untuk bisa mempelajari bahasa Indonesia secara baik dan benar, itu pernah ngerasain tantangan khusus gitu nggak sih? Untuk tantangan, karena kan kita harus memperhatikan EYD-nya gitu, tata bahasanya gitu. Sebenarnya cukup menarik untuk mempelajari bahasa. Tantangan itu pasti ada, karena seiring berjalannya waktu bahasa akan terus berkembang. Adanya tambahan-tambahan kosakata baru, lema baru, kemudian juga dengan berbagai kemajuan yang ada di era globalisasi ini,
perkembangan bahasa itu kan semakin pesat. Contohnya penambahan kosakata baru. Itu menarik untuk dipelajari dan juga sekaligus menjadi tantangan bagaimana kita bisa mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia tetapi tidak tergerus oleh adanya kemajuan zaman. Jadi untuk mempelajari bahasa Indonesia secara baik dan benar, kita terus mengikuti perkembangannya seperti itu. Gimana caranya kalau Manda? Kalau untuk Manda sendiri rajin-rajin melihat berita, info-info terkini, kemudian juga sekarang kan bahasa Indonesia sudah ada disebut Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu sebenarnya sebuah panduan untuk bahasa Indonesia yang sudah mengalami beberapa kali pergantian. Yang dulu kita kenal sebagai EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu termasuk ke dalam perkembangan bahasa Indonesia. Jadi kita harus aktif dan juga sering-sering mencari informasi terkait kebahasaan seperti itu. Wah, tuh Tribuners juga sekalian harus kayak gitu ya, harus bisa lebih aktif gitu untuk bisa meningkatkan kapasitas dirinya gitu untuk berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah terus ya Manda, kalau misalnya kan ini sekarang sudah menjadi duta bahasa gitu ya, ini apakah ajang pertama yang Manda ikutin atau sebelumnya memang udah pernah juga? Ini ajang pertama kalinya karena sebelumnya Manda belum pernah ikut ajang apapun. Gitu. Kenapa? Karena mungkin dulu Manda orang yang lebih fokus terhadap hal-hal pengembangan diri tapi tanpa melalui ajang-ajang. Seperti fokus pada pengembangan diri itu misalnya mengikuti kursus seperti itu, kemudian juga fokus dengan bidang akademik seperti itu. Tapi sekarang Manda ingin mencoba sesuatu yang baru, makanya ikut ajang duta bahasa karena kebetulan Manda juga melihat duta bahasa ini banyak manfaatnya, menguji kemampuan kita untuk berbahasa, selain itu juga mengenai kebudayaan dan juga wawasan umum. Out of the box gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan untuk kan tadi lebih banyak juga untuk mengejar prestasi akademik dan gitu ya, dan non akademik. Nah itu menjadi pertimbangan khusus nggak sih kalau misalkan di duta bahasa? Menjadi pertimbangan khusus dalam mengikuti ajang duta bahasanya atau secara pribadi? Secara untuk seleksinya gitu, untuk bisa masuk ke sana. Iya, dalam tahap seleksi berkas itu ada, jika kita punya prestasi akademik maupun non akademik itu bisa dilampirkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi. Kalau prestasi Manda gimana? Sebenarnya kita penasaran nih. Sebenarnya Manda orang yang cukup sering mengikuti lomba, tetapi menang atau kalahnya itu kan hal yang biasa. Menang bonus, kalaupun tidak menang kita mendapatkan pengalamannya. Untuk Manda sendiri sebenarnya mengikuti berbagai macam perlombaan itu beda-beda. Untuk baru-baru ini Manda biasa ikut lomba debat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia karena senang mengikuti lomba, kemudian juga aktif dalam jurusan, aktif dalam berbagai kegiatan kampus di jurusan. Terus Manda juga kalau dari kecil sebenarnya Manda lebih suka hal-hal yang berbau dengan kesenian, tari misalnya. Juga Manda dulu sebenarnya pernah juga menang berbagai kontes foto seperti itu. Model ya. Tapi itu dulu. Kalau untuk sekarang mungkin lebih ke akademik ya. Seperti lomba. Kalau waktu SMA sering ikut lomba mading, kemudian juga membaca puisi. Untuk saat kuliah ini debat, kemudian ikut lomba desain infografis dan lain sebagainya. Wah, banyak banget itu ternyata ya aktivitasnya. Oke, sekarang berarti Manda masih kuliah gitu ya? Iya, betul. Semester berapa? Semester 7. Semester 7. Wah, bentar lagi bakal skripsi ini. Gimana untuk pembagian tugasnya sendiri antara duta bahasa gitu sama kuliah? Untuk duta bahasa dan kuliah, sebenarnya kemarin saat pemilihan duta bahasa ini waktunya cukup bentrok dengan dunia perkuliahan. Terlebih lagi kita sedang mengalami pandemi, jadi kuliahnya mulai beralih ke kuliah daring. Kemudian mulai banyak tugas-tugas dan juga ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Tapi yang kunci utamanya kalau Manda pribadi adalah menentukan mana yang prioritas. Karena Manda sebenarnya mengikuti ajang ini kan sebagai tambahan ilmu, kemudiannya tambahan pengalaman. Manda tetap memprioritaskan kuliah. Tetapi ketika sudah jadi pemenang, terpilih untuk mewakili Lampung di tingkat nasional nanti, Manda menjadi tanggung jawab Manda untuk tetap mempertimbangkan dan juga melaksanakan kewajiban untuk
terus mempersiapkan berbagai hal untuk dibawa ke nasional nanti, tapi tetap tidak lupa untuk melaksanakan tugas kuliah. Kewajibannya Iya, gitu ya. betul. Oke. Nanti kalau misalkan yang untuk nasional itu kapan ada ini? Tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Oktober ini. Iya. Oh gitu. Oke. Itu berarti seluruh provinsi di Indonesia gitu ya? Iya, betul. Oke. Itu berarti nanti apa aja sih kira-kira yang bakalan udah ada bocorannya belum, hal-hal apa aja gitu yang harus aspek-aspek apa gitu yang harus diperhatikan? Yang Untuk di pasti ajang nasional. wawasan mengenai kebahasaan, juga tentang pengetahuan umum terkait isu-isu yang ada sekarang saat ini. Juga nanti di tingkat nasional, kami akan mempresentasikan program kerja yang dibawa dari Provinsi Lampung, apa yang dilakukan oleh Duta Bahasa untuk program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat di bidang kebahasaan dan juga literasi. Oke. Persiapannya udah sejauh apa nih? Untuk saat ini kami sudah mulai berlatih untuk penampilan bakat di tingkat nasional, kemudian juga pelaksanaan program kerja tadi, dan juga mulai latihan untuk membiasakan menulis esai menggunakan tangan, kemudian juga menambah wawasan umum dengan membaca info-info terkini, berita-berita terkini. Itu berarti nanti bersama dengan pasangannya gitu Iya, ya? betul. Oke, itu kalau misalkan dipresentasiin gitu, itu udah berapa persiapannya? Berapa persen? Sampai sekarang mungkin sudah sampai sekitar 30-40%. Oke. Itu ada bantuan gitu nggak sih dari pemerintah gitu, pemerintah provinsi? Karena kan ini nanti bakalan jadi perwakilan provinsi gitu ya? Kalau kami sebenarnya dinaungi oleh kantor bahasa dan juga keluarga dari Ika Dubas. Kami selama persiapan ini mendapat pembekalan dan juga pelatihan mentoring seperti itu oleh kantor bahasa dan juga Ika Dubas, khususnya Ika Dubas Lampung. Untuk provinsi sendiri sebenarnya mungkin belum. Kedepannya mungkin akan ada, tapi lebih fokus sekarang kami dinaungi oleh Ika Dubas dan juga kantor bahasa. Oke. Itu pelatihannya gimana? Berapa hari sekali gitu atau berapa kali? Untuk pelatihan sebenarnya kami melaksanakan latihan tiap hari, cuman mungkin ada yang memang sesinya bersama dengan para pendamping, ada juga yang memang latihan mandiri, sifatnya latihan mandiri. Pelatihan apa yang biasanya diadakan? Kami biasanya melakukan latihan wawancara menggunakan berbagai bahasa, kemudian juga latihan untuk presentasi dan juga penampilan bakat. Ada kesulitan nggak, Manda? Mungkin kesulitan saat ini yang menjadi penghalang sebenarnya karena sedang masa pandemi ya. Jadi gimana tuh? mempertimbangkan bagaimana kita harus tetap latihan, persiapan, tapi juga tidak menyalahi aturan atau protokol yang ada, protokol kesehatan yang ada. Terus gimana, lewat online atau gimana? Kadang pelatihannya lewat daring, seperti latihan tanya jawab via Zoom atau sebagainya. Tapi kadang juga ketika ada hal yang lebih urgent dan sifatnya harus bertatap wajah langsung, maka akan diadakan pertemuan seperti itu. Terus tadi juga kan Manda bilang soal ikatan duta bahasa gitu ya. Berarti kan di sana juga banyak banget senior gitu. Iya, betul. Nah, itu gimana ketika misalkan nih Manda akan mempersiapkan untuk ke nasional gitu, itu ada nggak sih peran-peran dari mereka gitu, untuk dukungan dari mereka? Pastinya, karena ikatan keluarga duta bahasa ini seperti yang Manda sebutkan tadi, ini adalah ikatan keluarga yang terbentuk dari tahun 2016 ketika duta bahasa mulai dilakukan pemilihan lagi. Kemudian seluruh duta bahasa yang sudah terpilih itu tergabung ke dalam Ika Dubas. Jadi kakak-kakak, senior-senior dan juga teman-teman yang tergabung dalam Ika Dubas ini membantu selama persiapan, kemudian juga mendukung baik secara dukungan mental, kemudian juga dukungan yang lainnya seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Manda, kira-kira hal apa lagi sih ke depannya gitu yang akan Manda lakukan gitu sebagai duta bahasa? Sebagai duta bahasa, kami Ika Dubas dan juga teman-teman yang lain bersama dengan senior-senior sebelumnya sudah ada program-program yang terlaksanakan, itu akan dilanjutkan. Kemudian kami juga akan menciptakan program-program baru, ide-ide yang inovatif dan kreatif terkait bagaimana melestarikan dan juga mengembangkan bahasa dan sastra serta literasi yang ada di Provinsi Lampung seperti itu. Kalau untuk pribadi Manda sendiri ke depannya hal apa lagi yang bakalan Manda lakukan? Ya, ada gebrakan-gebrakan baru mungkin? Mungkin kalau untuk Manda pribadi ya, karena saat ini
duta bahasa ini sebagai wajah dari generasi muda untuk membantu pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia, kemudian juga peningkatan dan pengembangan bahasa dan sastra serta literasi. Pastinya di setiap kesempatan yang ada, bagaimana cara memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut dan juga berbagai kemajuan yang ada di era globalisasi ini nih, untuk melestarikan dan juga mengajak teman-teman pemasyarakatan bagaimana sih kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian juga kita sebagai generasi muda ikut terlibat langsung dalam melestarikan bahasa dan budaya daerah, dan juga tetap mempelajari bahasa asing tentunya. Terus berarti memang nanti ke depannya Manda bakalan terjun ke dunia kebahasaan gitu untuk kemudian nanti ketika lulus kuliah gitu ya, itu tahu atau gimana? Untuk Manda pribadi mungkin kemampuan berbahasa itu sangat diperlukan ya, karena komunikasi itu terjalin dengan baik ketika si penerima dan juga penyampai pesan ini dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Pastinya kemampuan berbahasa ini menjadi salah satu aspek penting dalam ketika nanti kita sudah masuk ke dalam dunia kerja gitu. Makanya Manda mengikuti ajang duta bahasa ini karena memang sangat berguna ketika penerapannya langsung di kehidupan sehari-hari setelah masa kuliah nanti. Akan bergabung di lembaga kebahasaan gitu atau gimana? Untuk Manda sendiri mungkin belum tahu apakah akan bergabung dengan lembaga kebahasaan atau tidak. Yang pastinya tetap mempelajari dan juga mengembangkan diri di bagian kebahasaan. Oke. Kalau misalkan untuk cita-cita Manda sendiri ini apa? Sebenarnya cita-cita apa nih? Sebenarnya cita-cita Manda adalah bisa menjadi aktor non negara, bukan aktor negara, yang bisa mempromosikan dan juga mendiplomasikan Indonesia, meningkatkan eksistensi Indonesia di ranah internasional seperti itu. Jadi mungkin Manda bercita-cita ingin melakukan diaspora di luar negeri untuk memperkenalkan bahwa Indonesia tuh kaya dan Indonesia tuh hebat seperti itu. Oke, wah keren banget ya Tribuners ya. Makasih banyak ini Manda udah sharing kepada Tribuners sekalian, udah berbagi cerita inspiratifnya ini kepada kita semua. Semoga kedepannya makin keren, makin jaya terus ya Manda ya. Terima kasih. Mohon dukungannya untuk ketika nanti di nasional, karena akan membawa nama Lampung. Jadi harus kita dukung. Oh ya, nanti itu bakalan disiarkan di mana nih? Biar kita juga bisa sekalian berpartisipasi ikutan nonton gitu mungkin. Mungkin karena sifatnya tertutup lagi pandemi, nanti disiarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa kita pantau dari info resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan Bahasa. Kita bakalan tunggu itu ajangnya nanti di bulan Oktober ya Manda ya. Buat Tribuners sekalian, makanya harus terus tontonin video-video dari Tribun Lampung Wiki, karena kita punya banyak banget video-video inspiratif gitu ya dari tokoh-tokoh ternama Lampung. Saya Kiki Rafli undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.